Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas unsur-unsur bentuk aljabar dan pembahasan soalnya. Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas unsur-unsur bentuk aljabar. Nah, berikut ini ada unsur-unsur dari aljabar ya. Yang pertama ada variabel. Variabel ini adalah lambang pengganti nilai yang belum diketahui. Unsur ini biasanya dituliskan dengan huruf abjad. Yang kedua ada koefisien. Nah, koefisien ini adalah angka yang biasanya mengiringi variabel. Unsur ini terletak di depan huruf. Yang ketiga ada konstanta. Nah, konstanta ini adalah angka yang berdiri sendiri dalam sebuah persamaan, di mana tidak ada huruf atau variabel yang mengikutinya di belakang. Yang keempat ada suku, bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi hitung. Nah, kita coba ya latihan soalnya. Nomor 1, Bu Atin mengangkut 25 karung kelapa dalam truk. Nyatakan kalimat tersebut dalam bentuk aljabar. Nah, kita jawab ya. Nah, di sini kita jawab ya. 25 karung kelapa. Nah, karung kelapanya itu kita bikin variabelnya X ya. Jadi jawabannya 25X. Nomor 2, Padarto membeli 7 kotak telur dan 2 telur. Nyatakan kalimat tersebut dalam bentuk aljabar. Nah, kita kan belum tahu nih banyaknya telur dalam kotak nih. Banyaknya telur dalam kotak itu kita lambangkan ya dengan X ya. Banyaknya telur dalam kotak ya. Nah, ini dilambangkan dengan X ya variabelnya. Jadi ya kalimat tersebut dalam bentuk aljabarnya adalah 7 kotak. Berarti 7X ditambah 2 ya. Tambah 2 telur. Nomor 3, perhatikan bentuk-bentuk aljabar berikut. Yang A ya, kita ini nanti mencari banyaknya suku pada bentuk-bentuk aljabar di atas ya. Kita jawab dulu yang A. Ya, yang A ini ada 4X ditambah 8Y dikurangi 15 ya. Nah, jadi banyak sukunya yang pertama ya. Nah, kita lihat ya. Nah, ini termasuk suku ya. Suku ini ke-1, ini yang kedua, dan ini yang ketiga ya. Kita tulis ya, jadi banyak sukunya. Ada 4X, kemudian ada 8Y ya, dan ada negatif 15. Jadi banyak sukunya ada 3 ya. Yang B ini ada 19A, kemudian ada positif 12B, ada negatif 12C, dan juga ada positif 19. Nah, ini banyaknya suku ya untuk aljabar bagian B ya. Kita tulis 19A, kemudian 12B, kemudian ada negatif 12C, ada positif 19. Nah, kelihatan kan? Nah, yang C ini ada 12P ya, satu suku. Kemudian ada Q ya. Ada negatif 12R. 12P kita tulis ya. Q. Kemudian ada negatif 12R ya. Yang D, ini yang D ya. Kita lihat nih ada berapa suku? 16X,
positif 4Y, negatif 5XY, dan juga negatif 22. Jadi ada 4 ya yang D. Kita tulis. Yang D ini kelihatan nggak? 16X ya. Kemudian ada 4Y. Kemudian ada negatif 5XY. Dan ada negatif 22. Yang terakhir P ya. 12A pangkat 2. Ada negatif 5A, positif 2B, dan juga negatif 1. Ya, kita tulis ya. 12A pangkat 2. Kemudian ada negatif 5A, ada positif 2B, dan juga ada negatif 1 ya. Kita lanjut ya, nomor 4. Nomor 4, tentukan koefisien dari P pangkat 2 pada bentuk aljabar berikut. Nah, pertama ya, negatif 3P pangkat 2 dikurangi 4P ditambah 77. Nah, berarti koefisien itu angka yang ada di depan huruf ya. Kalau koefisien dari P pangkat 2 berarti, nah ini berarti negatif 3 ya. Negatif 3 ya, koefisien dari P pangkat 2 ini negatif 3. Kalau untuk ini koefisien dari P pangkat 2 berarti negatif 5. Kemudian yang C, P pangkat 2 positif 4 ya, saling kali aja ya. Kalau yang D berarti 13 ya. Untuk yang E berarti 9 ya, koefisien 9. Nah, kalau misalnya ditanya koefisiennya dari P ya, berarti negatif 4 ya. Kalau ini 12, ini 12, ini 16, dan ini negatif 5 ya. Itu kalau ditanya koefisien dari P ya. Nomor 5, sebutkan konstanta dari bentuk aljabar berikut. Nah, yang pertama ya, konstanta ini kan angkanya aja ya, jadi nggak ada huruf yang ada di angka tersebut ya. Jadi angkanya saja berdiri sendiri ya. Jadi konstanta dari bentuk aljabar berikut ya, yang A, 3X pangkat 3 ditambah 7X dikurangi 29. Nah, konstantanya berarti negatif 9 ya, tidak ada hurufnya. Kemudian yang B, 5P pangkat 2 ditambah 28 dikurangi 15P. Nah, konstantanya ini ya, yang tidak ada hurufnya, positif 28. Yang C, X pangkat 2 ditambah 8Y dikurangi 26. Nah, ini konstantanya, negatif 26. Kemudian yang D, 12X dikurangi 12X pangkat 3 ditambah 18 dikurangi 3X pangkat 2. Ya, ini konstantanya positif 18. Yang E, 33 dikurangi 3X dikurangi 5X kuadrat ditambah 2X pangkat 3. Nah, ini konstantanya positif 33 ya. Nah, gimana guys? Udah ngerti belum nih materi mengenai bentuk aljabar? Hai guys, nah kalau barangkali penjelasan tadi kurang jelas, nah sekarang ibu tambah lagi nih soalnya ya, bentuk aljabar dari 5Y pangkat 3 ditambah 6Y pangkat 2 dikurangi 15Y ditambah 38. Nah, kita cari apa aja dulu nih? Kita cari variabelnya dulu ya. Mana nih dari bentuk aljabar di bawah ini ya, yang ini, cari variabelnya. Nah, variabelnya apa aja nih ya? Variabelnya itu ada Y pangkat 3, kemudian ada Y pangkat 2, lalu ada Y-nya saja ya. Nah, ini dinamakan variabel ya, guys. Yang kedua, ada suku. Ya.
mana aja nih ya yang ada berapa suku nih ya. Yang pertama ada 5Y pangkat 3, kemudian ada 6Y pangkat 2. Kalau suku ini dipisahkan oleh ini ya, lambang penjumlahan ya, lambang fraksi hitung, ada penjumlahan, pengurangan ya. Kemudian ada negatif 15Y dan juga ada 38 ya. Nah, sampai sini paham kan ya? Yang ketiga, apalagi nih? Koefisien ya. Koefisien dari Y pangkat 3 berarti 5 ya. Kemudian ada 6, ada negatif 15 koefisien dari Y ya. Lalu ada konstanta ya. Konstanta ya. Bentar ya guys. Konstanta. Nah, konstanta ini berarti bilangannya itu tidak ada hurufnya ya, 38. Nah, sampai sini paham kan ya? Untuk suku itu kan ada suku sejenis dan suku tidak sejenis ya. Coba nanti kita bahas ya setelah ini. Nah, ini kita akan bahas mengenai suku sejenis dan suku tidak sejenis ya. Untuk suku sejenis ya, nih kita lihat ya, 26X ya. Suku sejenis itu berarti variabelnya harus sama ya. Kalau yang satunya X berarti yang satunya lagi harus X. Nah, itu namanya sejenis ya. Kalau tidak sejenis itu beda. Kalau ini kan 12Y ya. Ini tidak ada variabel ya. Berarti itu tidak sejenis ya anak-anak. Nah, suku sejenis. Berarti dari bentuk variabel ini 26X dan negatif 12X. Nah, ini sejenis ya. Karena variabelnya sama ya. Tapi kalau yang tidak sejenis ya, misalnya 12Y sama 11 ya, dan 11. Nah, ini suku tidak sejenis ya. Kemudian untuk bentuk variabel, untuk bentuk aljabar 3P dikurangi 4Q pangkat 2 ditambah 12P dikurangi 22. Ini suku sejenisnya berarti ini ya, yang variabelnya sama, 3P dan 12P ya. Untuk suku tidak sejenisnya yaitu negatif 4Q pangkat 2 dan negatif 22. Nah, sekian ya penyampaian dari Ibu, semoga bermanfaat dan semoga kalian mengerti semuanya. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Yang belum subscribe, jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena katanya subscribe itu gratis. Bunyikan juga loncengnya. Terima kasih.